goyangkan ataupun didorong ke depan. Nah, ada suara kan? Suara itu menandakan bahwa lutut kita itu sudah. Jadi nanti Mami akan praktekkan cara yang benar sehari-hari, apa yang harus kita lakukan supaya lutut kita itu nanti tidak sakit. Hola kesayangan Hanju, kembali lagi di video Mami Hanju. Hari ini Mami ingin sharing kenapa wanita lebih mudah sakit lutut dibandingkan dengan pria. Semua itu terjadi karena kebiasaan kita sehari-hari. Makanya selalu ada mengatakan kebiasaan kita menentukan siapa diri kita. Begitu juga kebiasaan kita yang salah sebagai seorang wanita menyebabkan lutut kita itu gampang sakit. Contohnya, pertama, wanita pada saat kita muda ataupun kita sudah memasuki usia yang dewasa, kita senang menggunakan sepatu yang hak atau tinggi. Semua itu memang kelihatan kita cantik, tapi tumpuannya itu, bebannya itu ada di lutut kita. Itu yang pertama. Kedua adalah kebiasaan kita wanita saat ke toilet. Ini yang tidak pernah dipikirkan oleh kita banyak wanita. Kenapa? Pada saat kita ke toilet, kita itu sehari ke toilet beberapa kali. Nah, kita selalu duduk atau jongkok. Sedangkan pria, mereka ke toilet untuk buang air kecil, mereka tidak duduk atau jongkok, mereka berdiri. Jadi lutut mereka itu cukup aman, jadi tidak dipergunakan terus seperti wanita. Nah, yang ketiga, kebiasaan kita bekerja rumah tangga ataupun kita suka jongkok, kita suka melakukan tumpuhan ke lutut, ataupun pada saat kita duduk dan berdiri dengan cara yang salah, itu semua tumpuannya memberi beban pada lutut kita. Maka lutut kita itu pada saat kita memasuki usia 30 tahun, kita mulai merasakan apa? Pada saat kita gerakan kaki kita ada suara krek-krek di lutut kita. Itu tandanya lutut kita mulai bermasalah. Jadi buat teman-teman yang ada problem, boleh dicoba sekarang, coba digerakkan lututnya. Apakah lututnya mulai ada suara? Nah, itu tandanya lutut kita mulai aus. Jadi kita harus hati-hati menjaga ataupun melakukan kebiasaan yang benar supaya lutut kita itu tidak menjadi sakit. Karena sebelum sakit lutut kita itu, dia tidak tiba-tiba sakit, tidak. Pasti dia ada suaranya. Jadi kita gerakan seperti ini. Teman-teman bisa coba di rumah. Caranya sangat mudah. Duduk, kita duduk, tangan satu pegang lutut, kakinya digoyangkan ataupun didorong ke depan. Nah, ada suara kan? Suara itu menandakan bahwa lutut kita itu sudah mulai bermasalah, sudah sign, sudah peringatan, hati-hati, lututnya itu sudah mulai bermasalah. Kalau tidak kita jaga dengan baik, maka semakin lama lutut kita akan menjadi sakit. Sakitnya itu biasanya akan terjadi pada saat kita naik tangga, turun tangga. Semakin parah terjadi kalau kita duduk pun sakit, berdiri pun sakit. Jadi kita harus mulai merubah kebiasaan salah kita. Kita harus merubah gaya kita. Misalnya pada saat duduk, cara duduk yang benar itu seperti bagaimana? Pada saat kita ingin berdiri, kita harus bagaimana supaya lutut kita itu tidak terbebani. Terutama pada saat kita ke toilet ataupun kita berdiri dari toilet, semua itu merupakan kebiasaan kita sehari-hari yang harus kita perhatikan. Begitu juga pada saat kita naik tangga dan turun tangga, itu harus caranya benar juga. Dan usahakan jangan pakai sepatu yang tumit tinggi lagi. Jadi semua itu kebiasaan yang salah kita rubah. Berjalan juga, kalau kita terlalu membebankan pada lutut kita, kita terlalu maju ke depan ataupun terlalu mundur ke belakang, itu juga akan memberi beban pada lutut kita. Jadi nanti Mami akan praktekkan
cara yang benar sehari-hari, apa yang harus kita lakukan supaya lutut kita itu nanti tidak sakit. Jadi Mami akan contohkan cara duduk yang benar, cara berdiri yang benar, dan beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan setiap hari supaya sampai usia berapapun lutut kita tidak masalah. Jadi kebiasaan kita di rumah itu sangat-sangat penting, karena setiap hari kita di rumah, kita ada duduk, kita ada berdiri, kita ada, kalau di rumah ada tangga, kita ada naik dan turun tangga. Nah, perhatikan pada saat kita duduk. Nah, duduk itu jangan langsung duduk, karena itu akan memberi beban pada lutut kita. Jadi kita berdiri dulu, mundurkan pantat kita ke belakang. Berarti bebannya sudah tidak di lutut nih. Pantat kita ke belakang, baru kita duduk. Nah, duduk santai. Nah, pada saat ingin berdiri, jangan langsung berdiri, karena kalau kita tiba-tiba langsung berdiri, itu sama, bebannya itu ada di lutut. Jadi kita seperti ini, pegang lutut kita dulu, baru kita dorong, kita berdiri. Kebiasaan sehari, cuma kebiasaan begitu doang. Jangan salah, kebiasaan dipupuk setiap hari. Satu hari kita di rumah bisa duduk berapa kali, gak usah banyak deh. Kita anggap kita di rumah satu hari kita duduk 5 kali. Berarti 5 kali setiap hari. 1 minggu sudah berapa kali, 1 tahun sudah berapa kali. Itu dijumlahkan, itulah yang membuat lutut kita bermasalah. Jadi teman-teman, kalau ingin menjaga lutut kita harus mulai dari kebiasaan kita yang salah, diganti ke cara yang benar. Setelah itu kita perhatikan, tentu kita juga harus makan makanan yang sehat, kita harus cukup kalsium, kita juga harus apa? Kita harus menjaga lutut kita dengan sering-sering kita lakukan olahraga untuk mendukung lutut kita. Jadi setiap hari di rumah kita lakukan olahraga untuk menjaga lutut kita, maka Mami jamin lutut kita itu akan aman sampai usia berapapun. Jadi kita tidak akan ada masalah pada saat kita naik turun tangga, pada saat kita duduk, pada saat kita berdiri. Karena sakit lutut itu sangat menyiksa. Kalau sudah parah, kita harus ganti tempurung lutut kita. Kita tidak ingin seperti itu, bukan? Karena tanpa lutut sakit, kita tidak bisa jalan, kita menjadi beban untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi mulai sekarang, jaga lutut kita, berikan sesuatu yang benar untuk lutut kita dengan cara menggantikan cara yang salah ke cara yang benar, dan latihan setiap hari supaya lutut kita sehat. Anda coba, Anda rasakan, dan Anda pasti bisa. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment video YouTube Mami. Bunyikan lonceng di bawah ini ya. Ting 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 ting. Sampai bertemu di video YouTube Mami selanjutnya. Ingat, hanya orang sehat yang bisa bahagia.